Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Selamat pagi. Kita berdoa. Doa silakan dipimpin oleh Mbak Julieta. Teman-teman dan Ibu, sebelum kita memulai pertemuan ini, marilah kita doakan saya pimpin secara Katolik. Agama lain mohon menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami akan memulai pembelajaran. Berkatilah kami agar kami dapat memahami apa yang diajarkan oleh Bu Asri, dan berkati juga Ibu Asri yang akan sih materi kami. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Mbak Julieta sudah doa pada pertemuan pagi hari ini. Pengambilan data yaitu kalian praktikum di rumah. Hari ini kita akan berdiskusi untuk melanjutkan pembelajaran. Semuanya sudah rapi ya, sudah pakai dasi ya. Untuk sekarang saya izin share itu gerak lurus. Apakah kalian siap belajar hari ini? Ya, Bu. Belajar, saya akan menguji kesiapan kalian. Tepuk pagi. Terima kasih, ternyata kalian sudah siap semuanya. Kita akan mempelajari tentang gerak lurus dengan kompetensi dasar, yaitu gerak lurus ya berdasarkan hukum Newton dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Kemudian untuk yang keterampilannya itu menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Kemudian indikator yang adalah menemukan konsep. Kemudian yang kedua, membedakan dan membuat grafik GLB dan GLBB. KM 2 indikator ini adalah 77, sesuai dengan KKM tunggal. Kalian melihat video tadi, apa yang kalian dapatkan dari, coba sebutkan, apa saja? Nonton video apa, tentang apa? Tentang Lomba lari. diam kah? Bergerak. Bergerak. Kecepatan. Bagus, Pipi. Gaya. Yang pelari lalui itu apa? Jarak, Garis Bu. finish. Pernah naik sepeda ya? Pernah. Ngerem sepeda? Pernah. Berarti kalau sepedanya direm itu berarti ada apa di sana? Gesekan. Gesekan. Selain gesekan, gesekan itu akan menyebabkan apa? Percepatan. Tahu nggak apa itu maksudnya? Ini bukan yang tadi kalian dapat? Ada. Ya. Saya beri waktu 10 menit untuk berdiskusi, menjawab semua pertanyaan yang di LKPD yang kemarin saya berikan. Akan presentasi per kelompok. Ini jam 8.20. Jadi jam 8.30 nanti kita akan siap untuk presentasi masing-masing kelompok. Silakan untuk berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Halo. Oke. Gimana kelompok 1 sudah koordinasi? Iya, Bu. Kelompok 2 siap untuk berdiskusi ya? Iya, Bu. Oke. Halo kelompok 3. Halo, Bu. Oke. Halo, Bu. Andreson dikoordinir teman-temannya ya. Selamat berdiskusi. Halo kelompok 4, apa kabar? Baik, Bu. Baik. Halo kelompok 1, sudah sampai di mana? Baru 4, Bu. Oh ya, cepatnya ya. Ya, Bu ya. Ditunggu, oke. 3 menit lagi, Bu. Oh ya, oke, 3 menit lagi. Cepatnya ya. Iya, Bu. Ditunggu. Halo, kelompok 3 sudah beres? Saya juga sudah. Oke, kalau sudah kembali lagi ke Zoom yang pertama ya. Semuanya sudah bergabung di sini ya. Kalau yang ini kecepatan terhadap waktu. Kesimpulannya apa ini? Semakin besar kecepatan, waktunya kan semakin kecil. Jadi gitu. Ini kecepatannya sama ya, Daniel ya? Saya lihat kecepatannya itu sama untuk masing-masing lintasan, walaupun itu yang dibutuhkan berbeda, tetapi kecepatannya sama. Ya, Daniel? Share screen. Share screen nggak apa-apa kan, Bu? Boleh. Yang data kamu aja. Ke data kamu langsung. Oke, sip. Coba dipresentasikan. Oke, selamat pagi teman-teman dan Bu Asri. Hari ini saya Selamat akan pagi. menjelaskan tentang gerak lurusnya. Itu untuk lintasan pertama itu kan panjang lintasannya 1 meter. Waktunya itu 1 second. Berarti kecepatannya itu kan 1 meter per second. Terus Didapat dari mana, Nak? dari panjang lintasannya dibagi waktu. Panjang lintasan dibagi waktu. Oke, yuk. Terus lintasan kedua itu panjang lintasannya 2 meter, waktunya 2 second, kecepatannya 1 meter per second juga. Terus yang 3 meter itu waktunya kan 3 second, berarti kecepatannya sama aja 1 meter per second. Berarti jadi itu kan ada grafiknya ya, Bu. Benar kan, Bu? Ya. Terus berarti itu menurut saya kesimpulan itu adalah kecepatan. Oke, kecepatan lurus beraturan. Oke. Berarti disebutnya apa? Lintasan yang pertama itu panjang lintasannya sama 1 meter, Ya. tapi waktunya beda.
Waktunya 0,65 second, berarti kecepatannya itu 1,53 meter per second. Lalu panjang lintasan yang kedua itu 2 meter sama waktunya 0,72 second, berarti kecepatannya 2,77 meter per second. Terus yang lintasan yang ketiga, panjang lintasannya sama 3 meter, waktunya 1,29 second, kecepatannya 2,32 meter per second. Ya. Grafiknya Mana? Coba kan geser tunjukin. sana. Nah, gitu. Apa ini Berarti- maksudnya? GLBB, gelas lurus berubah beraturan. Nah, itu. Apa ini? Perubahan. Perubahan yang bagaimana ini? Dari lintasan pertama ke lintasan ketiga. Itu kan grafiknya naik ya? Iya, Kalau naik itu berarti menandakan apa? dipercepat. Oh ya, oke, dipercepat. Kemudian kalau dari grafik ketiga ke dua, Diperlambat. Diperlambat. Berarti diperlambat. Ada percepatan, ada perlambatan. Sebenarnya perlambatan itu sama nggak dengan percepatan? Beda. Apa bedanya? Ya kalau dipercepat dicepatin, kalau diperlambat dilambatin. Nah, sebenarnya perlambatan itu berbicara dengan percepatan nggak? Kalau dipercepat itu tandanya positif. Nah, kalau diperlambat itu tandanya Negatif. benar nggak? Itu sama-sama Iya, berbicara benar, dengan iya, percepatan bukan? Oh iya benar. Oke. Perbedaan jarak dan perpindahan itu, kalau jarak total panjang lintasan tempuh suatu benda pada selang waktu tertentu. Jarak termasuk besaran skalar yang kalau perpindahan itu merupakan perubahan posisi suatu benda pada selang waktu tertentu. Perpindahan ini termasuk besaran vektor yang berarti memiliki nilai dan arah. Perbedaan kecepatan sama kelajuan itu, kalau kecepatan, cepat lambatnya perubahan posisi suatu benda terhadap waktu tempuh dan memiliki besaran vektor. Sedangkan kelajuan merupakan cepat lambatnya jarak suatu benda terhadap waktu tempuh yang merupakan besaran skalar. Oke. Kelompok ketiga, ayo silakan. Kalau yang grafik sudah saya kirim ke Ibu melalui WA, Bu. Ini, Andreson. Di sini ada beberapa contoh panjang lintasan. Yang pertama ya 3 meter, 6 meter, lalu 9 meter. Kesimpulannya, yang pertama ini adalah termasuk GLB atau gerak lurus beraturan. Itu kesimpulan yang kedua, semakin panjang lintasannya maka akan semakin lama untuk sampai pada finish apabila kecepatannya sama ya. Dan juga kelompok 3. Terima kasih. Untuk kelompok 4, Daniel dan kawan-kawan. Adalah perubahan tempat suatu benda dari posisi awal. Kalau jarak panjang lintasan yang ditempuh seseorang atau benda yang bergerak dari titik awal ke titik akhir. Perpindahan adalah perubahan kedudukan seseorang atau benda dengan memperhatikan arah perubahan posisi seseorang atau benda. Kecepatan adalah perbandingan antara perpindahan seseorang atau benda terhadap waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perpindahan. Kelajuan adalah perbandingan jarak dan waktu yang dibutuhkan benda untuk bergerak. Percepatan adalah perubahan kecepatan suatu benda dalam satuan waktu tertentu. Oke, bagus. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh seseorang atau benda yang bergerak dari titik awal ke titik akhir. Sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan seseorang atau benda dengan memperhatikan arah perubahan posisi seseorang atau benda tersebut. Perpindahan hanya melihat posisi awal dan akhir seseorang atau benda. Terus yang nomor 2, perbedaan kecepatan dan kelajuan. Kecepatan adalah perbandingan antara perpindahan seseorang atau benda terhadap waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perpindahan tersebut. Sedangkan kelajuan adalah perbandingan antara jarak tempuh seseorang atau benda terhadap waktu yang dibutuhkan seseorang atau benda tersebut untuk bergerak. Kecepatan memperhatikan nilai dan arah, sedangkan kelajuan tidak memperhatikan arah atau tujuan seseorang atau benda tersebut bergerak. Yang nomor 3, kecepatan tidak selalu dipengaruhi oleh percepatan karena kecepatan cenderung dipengaruhi oleh kondisi benda dan juga keadaan lintasan. Oke, bagus. Coba diamatin untuk yang Anderson ya. Grafik yang diperoleh kecepatan terhadap waktu, ya. Waktunya berubah, tapi kecepatannya bagaimana, Anderson? Sama, Bu. Sama. Berarti itu menunjukkan kecepatannya apa? Tidak berubah. GLB, Bu. Gerak lurus beraturan. Nah, ini yang punya Daniel juga sama. Kecepatan terhadap waktu.
diperoleh grafik seperti ini. Ini menunjukkan bahwa kecepatannya bagaimana, Daniel? Sama. Sama. Dengan jarak yang berbeda-beda ternyata kecepatannya sama. Oke, bagus. Nah, ini sebenarnya yang seperti ini, inilah yang sudah benar. Alex, ini yang punya Kesia ya. Ini yang punya Kesia itu didapatkan hubungan kecepatan terhadap waktu juga sama. Grafiknya seperti ini. Ya, semua yaitu 1 meter per sekon ya kecepatannya ya. Kelompok itu sudah benar. Tinggal satu kelompok lagi, kelompoknya Alex kan seperti ini. Ya, grafiknya pada dasarnya itu sebenarnya hampir sama. Cuman karena di sini dibuatnya itu 0,01 jadi terlalu besar itu nampak kalau dilihat. Tetapi kalau misalnya ini dibuat skalanya itu seperti Anderson tadi, mulai dari 0, 0,5, 1, 1,5. Nah, itu pada dasarnya hampir sama. Sebenarnya ini juga tidak salah ya, karena masih di range yang hampir mendekati. Mungkin saat berjalan ya, kalau santai mungkin dia ingat nggak Alex waktu percobaan seperti apa? Ya mungkin ada beberapa yang nggak santai. Akan mempengaruhi data yang diambil. Oke, bagus ya. Pada dasarnya semuanya sudah bagus, sudah sesuai dengan yang saya harapkan. Ternyata kalian pinter semua. Benar-benar hebat kalian ya. Pada dasarnya semua mengalami perubahan ya, perubahan kecepatan ya untuk yang grafik kedua. Mungkin ada yang ingin kalian tanyakan. Intinya gerak itu adalah perubahan kedudukan suatu benda dari posisi awal ya. Ya enggak? Kemudian jarak. Jarak itu adalah angka yang menunjukkan seberapa jauh suatu benda itu berubah posisi melalui suatu lintasan tertentu tanpa memperhatikan arahnya. Jadi kalau besaran skalar itu kemudian untuk perpindahan. Perpindahan itu jarak terpendek dari posisi akhir ke posisi awal. Jadi seperti ini ya. Yang namanya jarak itu dari A ke B ke C ya. Itu adalah jarak. Kemudian kalau yang namanya perpindahan, jarak orang berjalan dari A ke B ke C itu adalah perpindahannya itu A ke C. Kemajuan itu perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan selang waktu tanpa memperhatikan arahnya. Berarti termasuk besaran apa? Polar mungkin. Kemudian kecepatan perpindahan suatu benda dibagi selang waktu dengan memperhatikan arahnya ya. Jadi dia memiliki arah dan juga memiliki nilai, itu kecepatan. Kemudian percepatan itu adalah turunan dari kecepatan. Itu ada 2, ada yang bernilai positif dan ada yang bernilai negatif. Kalau yang bernilai positif itu disebutnya percepatan. Kalau yang bernilai negatif itu disebutnya perlambatan ya. B itu gerak lurus beraturan di mana kecepatannya tetap atau tanpa memiliki percepatan. BB itu adalah gerak lurus berubah beraturan. Jadi kecepatannya berubah, di sana pasti ada percepatan. Jalan yang bagaimana? Jalan santai. Jalan santai itu termasuk GLB. GLB. Kemudian yang GLBB Naik motor mungkin Bu. apa? Motor. Naik motor. Naik motor saat bagaimana? Buru. Saat buru-buru. Buru-buru mau Macet. kemana ini? Sekolah Bu. Silahkan kalian lihat di sana ada hadiah istimewa dari Ibu untuk kalian kerjakan selama 8 menit. Saya akan tunggu. Sudah dibuka? Terima kasih untuk kegiatan kita. Kita sampai di sini dulu. Untuk minggu depan kita akan lanjutkan kembali dengan materi gaya dan pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton. Masih semangat untuk belajar? Masih. Oke, terima kasih. Oke, kamu pimpin doa penutup ya. Teman-teman, teman-teman dan Ibu Asri, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita bersatu dalam doa. Doa akan saya pimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kembali mengucap syukur kepadamu Tuhan. Selesaikan pembelajaran hari ini. Tuhan tolong berkati, semoga pembelajaran ini dapat kami ikuti dengan baik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya.